untuk pembuatan daftar isi yang rapi. Namun yang akan dijelaskan kali ini adalah pembuatan daftar isi dengan cara otomatis. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah punya sebuah dokumen berupa modul. Oke ya, jadi tahapan-tahapannya adalah pertama siapkan dulu dokumen yang akan kita buat daftar isinya. Kemudian langkah berikutnya kita berikan heading ya. Kita berikan heading. Kita langsung saja untuk heading ada heading 1, heading 2 dan seterusnya. Nah, untuk heading 1 itu digunakan untuk judul utama seperti kata pengantarnya, kemudian daftar isi, bab 1, kemudian nanti ada bab 2 dan seterusnya sampai penutup. Oke, kita berikan dulu heading. Caranya di blok yang akan kita berikan heading, kemudian kita berikan heading 1 untuk judul yang paling tinggi, judul yang paling atas. Nah, kalau kita lihat dari pemberian heading ini kita mendapatkan settingan seperti itu. Sekiranya tidak setuju atau kurang cocok dengan bentuk heading 1 yang seperti itu, seperti yang kita lihat, nah kita bisa mengganti atau memodifikasi tampilan heading satunya sesuai dengan selera. Nah, di sini saya masih menggunakan ukuran 14, kemudian rata tengah, kemudian warna hurufnya kita beri warna hitam. Itu untuk heading 1. Berikutnya untuk daftar isi ya, tulisan daftar isi ini juga harus kita berikan heading 1. Caranya sama. Nah, agar kita tidak usah ribet lagi memberikan format yang disesuaikan dengan selera kita, maka kita bisa berikan kita gunakan cara yang lebih cepat, yaitu dengan format painter. Caranya teks yang akan kita jadikan sebagai acuan kita klik atau kita blok, bisa diklik saja juga bisa. Klik format painter, lalu kita blok pada tulisan yang akan kita samakan formatnya. Nah, otomatis setelah diblok ini akan menjadi heading 1 gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Ini juga akan dijadikan sebagai acuan untuk bab 1. Format painter bab 1 ini kita berikan heading 1 di blok sampai pendahuluannya, sehingga kedua tulisan ini menjadi heading 1. Lanjutkan ke bab 3. Oke. Lanjutkan lagi format painter ke bab tadi bab 2 ya. Ini bab 3 blok. Format painter lagi. Kemudian bab terakhir penutup bab 4. Selesai untuk heading 1. Kembalikan ke awal dokumen. Bisa kita tekan CTRL dengan tombol home. Nah, kita kembali ke awal. Berikutnya kita lihat. Nah, di bagian pendahuluan itu kan ada subjudul, latar belakang, deskripsi singkat dan seterusnya. Kita berikan heading 2. Caranya sama. Pertama kita blok dulu tulisannya, lalu kita klik heading 2. Kemudian kita sesuaikan formatnya. Saya mau menggunakan 12, ukurannya warna hitam, kemudian penomorannya kan tadi menggunakan huruf seperti ini. Nah, untuk tata letak numberingnya, bullets and numberingnya, kita geser indent ini ya, left indentnya geser ke sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu. Jarak kalau saya lihat ini terlalu mepet ya, kita berikan jarak 2 spasi, CTRL 2 ya. Untuk 1 spasi CTRL 1, 1,5 CTRL 5, kalau mau spasi 2 CTRL 2 gitu. Itu untuk heading 2. Sama seperti tadi di heading 1, heading 2 juga sama, kita bisa lakukan format painter. Format painter, blok lagi ke sini. Nah, heading 2 kan. Format painter lagi. Heading 2 sudah. Format painter. Heading 2. Format painter. Blok. Format painter. Blok lagi, format painter, blok lagi. Jadi lebih cepat dengan cara ini. Udah. Untuk bab 1 kita lihat sudah selesai settingan bab 1 dan settingan heading 1 dan heading 2.
Lanjutkan ke bab ketiga ya, bab 2. Tadi bab 2 ya. Sama, kita blok dulu. Jangan kita apa? Jangan kita format painter dari sini, karena nanti kalau kita format painter dari sini, kita nomornya akan melanjutkan ke H gitu dan seterusnya. Walaupun sebetulnya bisa di reset numberingnya ya, tapi lebih baik kita kembalikan saja. Blok, kemudian heading 2, kemudian ukuran huruf, warna huruf, penomoran, kemudian geser indennya, spasinya Ctrl 2. Sama, lakukan lagi format painter, blok di heading 2 berikutnya, format painter di sini. Nah, untuk subjudul yang di bawah subjudul yang pertama itu heading 3 nanti yang ini. Jadi kita lewat dulu. Ini sudah heading 2, format painter lagi. Cari ini blok point D masih ada, format painter ini akan jadi point E, format painter jadi point F. Udah, lalu kita kembali lagi ke bab 2 tadi. Nah, ini untuk memberikan heading 3. Nah, heading 3 itu diberikan di subjudul dari subjudul, subjudul gitu ya. Ini kan subjudul C. Di bawah C ada angka 1, 2 dan seterusnya. Nah, kita berikan ini heading 3. Sama seperti tadi, kita berikan format sesuai dengan keinginan kita. Di sini penomorannya menggunakan angka ya. Saya geser penomorannya ke sini. Indennya ya. Ukuran spasinya saya berikan 5 setengah ya, Ctrl 5. Setengah spasi. Ups. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita tadi sudah memberikan heading 3. Kemudian kita akan memberikan format painter pada heading 3 untuk yang di bawahnya ya, untuk poin-poin setelah ini ya. Setelah ini kan nanti ada poin 2, itu untuk menjadi heading 3. Sama, format painter, cari lagi nomornya. Nah, ini heading 3 itu kan. Nah, format painter lagi, ini di blok, format painter lagi. Sudah ya. Nah, ini di blok lagi, format painter, ini masih ada nggak format painter? Nah, udah, ini matikan saja. Selesai untuk bab 2. Sekarang kita masuk ke bab 3. Sama, ini heading 2 ya. Subjudul yang pertama itu berikan heading 2. Ukuran hurufnya saya berikan 12, warna hitam, kemudian penomorannya menggunakan huruf. Geser indennya ke sini. Berikan spasi 2 spasi. Sama seperti tadi, format painter, blok, format painter, blok. Bawah masih ada. Oke, habis. Tinggal penutupnya. Blok, berikan heading 2. Ukuran hurufnya saya ganti 12, warna hitam, penomorannya huruf. Kemudian spasinya 2, CTRL 2 ya. Kemudian geser ke sebelah kiri indennya ya. Terakhir format painter. Untuk format painter barangkali masih belum jelas. Jadi maksud dari format painter itu adalah kita mau mengcopy format dari satu teks ke teks yang lain. Jadi
teks yang lain mau mengacu format ke sini. Berarti klik dulu acuannya. Ini yang akan dijadikan acuan. Klik format painter, lalu di blok teks mana yang mau disamakan formatnya. Setelah itu nanti dia akan ngikut. Kalau ininya nomor atau poin A, berarti bawahnya B dan seterusnya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai memberikan heading 1, 2, 3 dan seterusnya. Kembali ke awal dokumen, Control Home. Nah, langkah berikutnya adalah memberikan penomoran halaman dulu. Sebelum kita membuat daftar isi, kita harus memberikan dulu penomoran halaman. Nah, mengenai penomoran halaman itu kita bisa lihat kalau kita lihat di beberapa modul yang sudah jadi atau di beberapa buku, untuk kata pengantar, daftar isi dan halaman-halaman pendahuluan itu biasanya menggunakan penomoran menggunakan Romawi kecil. Sementara bab 1 sampai terakhir dalam artian isi dari bukunya itu menggunakan nomor halaman angka. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita buat dulu nomor halaman untuk pendahuluan, dalam artian kata pengantar, daftar isi dan lain-lain. Kita tempatkan posisi kursor di awal dokumen. Insert, kemudian page number, kemudian di sini saya akan menggunakan penomoran halaman dengan posisi di bawah di tengah. Maka di sini kita pilih bottom of page, kemudian kita pilih di tengah. Kita lihat. Nah, kebetulan di sini nomor halaman sudah berbentuk Romawi kecil. Kalaupun misalnya teman-teman mendapatkan ketika menggunakan penomoran halaman ternyata yang muncul adalah halaman angka, maka kita ubahnya dari sini ya. Page number, lalu format page number. Nah, di sini kita pilih sesuai dengan keinginan. Normalnya di sini. Nah, angka ini. Tapi kita kan menggunakan format page number yang menggunakan Romawi kecil. Ini. Maka kita pilih yang ini, kemudian start at-nya dipilih dengan Romawi 1. Oke. Kita lihat halaman 1, 2, halaman 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu masalahnya. Jadi di halaman-halaman selanjutnya itu nomor halaman tetap menggunakan Romawi kecil. Sementara kita kan ingin dari mulai bab 1 itu nomornya berubah menjadi angka 1 ya. Maka kita harus mengeset lagi nomor halaman dari mulai bab 1 pendahuluan. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita lihat di daftar isi itu saya sudah berikan jeda 1 2 3 kali enter. Nah, di akhir baris ini kan bab 1 itu sudah halaman 3. Sementara kalau kita lihat kursornya gerakan saja ke atas 1 kali. Nah, posisinya di sini berarti ini adalah akhir dari akhir dari halaman kedua ya, akhir dari halaman kedua di sini. Nah, tempatkan di akhir baris dari halaman sebelum dari halaman isi. Lalu langkahnya kita klik page layout, kita klik page layout, lalu bricks, lalu pilih next page. Sekali lagi ya, tempatkan kursornya di akhir dari, ini kan daftar isi ya. Daftar isi saya berikan jeda 2 enter ya. 1 2 3 enter. Nah, di sini adalah akhir dari baris akhir dari halaman kedua. Klik page layout, klik bricks, klik next page. Maka nanti si kursor akan pindah ke bab 1 pendahuluan yang ini. Nah, di sini di bab 1 itu kita harus memberikan penomoran halaman sesuai dengan yang kita inginkan. Kita sudah lihat di sini si nomor halaman sudah berubah lagi menjadi angka 1 Romawi. Nah, kita tinggal ubah. Caranya insert page number, bottom of page. Lalu di sini page numbernya diklik page number, lalu format page number, dan di sini kita pilih angka. Kalau sudah klik oke. Nah, kalau sudah double klik di area isi. Kita tempatkan kursor di awal dokumen ya, Control Home. Nah, kita coba cek kata pengantar halaman 1 Romawi, daftar isi halaman 2 Romawi, bab 1 pendahuluan halaman 1, bab 2 halaman 4 dan seterusnya sampai halaman akhir itu sampai halaman 17 gitu ya.
Jadi kita siapkan dulu nomor halamannya. Setelah nomor halamannya sesuai, nah kita cek, kita rapikan kembali. Barangkali, nah ada seperti ini, ada beberapa dokumen yang beberapa baris yang belum rapi. Kita rapikan kembali. Nah, saya rasa sudah. Dan langkah intinya adalah sekarang kita membuat daftar isi secara otomatis. Langkahnya sangat mudah. Klik di sini ya, kita berikan daftar isi di sini kan. Nah, daftar isi sudah kita buatkan space atau halaman kosong, di mana nanti kita akan isi datanya secara otomatis. Caranya sangat mudah, sangat gampang. Tempatkan kursornya di sini, lalu kita klik reference ya. Kita klik menu references, lalu klik table of content, dan kita pilih ini. Sekali lagi ya, tempatkan kursor di halaman daftar isi yang sudah kita siapkan, lalu klik menu references, table of content, lalu pilih saja yang ini ya. Atau kalau mau versi yang kedua boleh. Saya pilih dulu yang ini. Kita lihat tuh ya, itu sudah jadi dengan halaman-halamannya, kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan, dan seterusnya. Saya ulang lagi ya. Ando tempatkan kursor di halaman daftar isi, lalu klik lalu klik references, table of content. Nah, kita coba pilih yang ini ya. Apa perbedaannya dengan yang tadi? Nah, ini ada di judulnya saja ada table of contents gitu. Terserah yang mana. Nah, kita lihat kalau misalnya kita mau hapus, sebetulnya boleh tinggal di delete saja atau di backspace saja. Jadi kita tidak perlu table of content judulnya, nggak perlu, nggak apa-apa, tinggal hapus saja. Ya, jadi walaupun misalnya kita lihat ini ada seperti apa ya, blok buram gitu ya, padahal nanti pada saat kita cetak tidak akan seperti itu. Nah, kita lihat halamannya sudah lengkap, 1 Romawi, 2 Romawi sampai ke bawah, dan sudah rapi ya, sudah rapi. Kalau misalnya sekiranya kita mau ngedit langsung, misalnya tadi ada yang salah di menu ini, nah kita bisa melakukan kontrol klik ya. Kita lihat tuh di sebelah kanan atas, CTRL klik to follow link. Misalnya kita mau langsung ke bab 2, tinggal CTRL dengan klik, maka akan langsung menuju ke bab 2. Kembali lagi ke awal. Gitu ya. Nah, kita buktikan apakah betul misalnya rangkuman ini ada di halaman 13, kita langsung saja CTRL dengan klik. Ini rangkuman kan? Nah, halaman 13 ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kali ini bisa bermanfaat